Sahabat keadilan dimanapun berada, saat ini kita sedang di rumahnya Bapak Salamun di daerah Tengaran, Kabupaten Semarang, dekat dengan pesantren Al-Irsyad. Kebetulan Bapak Salamun ini mau minta konsultasi terkait beberapa masalah yang rekannya atau mungkin saudaranya sedang ditimpa masalah hukum ya ini, atau dia sedang ada perkara-perkara yang menjadikan usahanya sedang bermasalah. Bapak Salamun ini mempunyai usaha di bidang kedai susu bin Salam, sama juga coklatable. Kemudian juga mempunyai tempat usaha penginapan. Nanti bagi yang mau daftar di Al-Irsyad bisa bermalam di tempatnya Bapak Salamun. Gimana Pak Salamun? Ya, terima kasih Mas Hamzah Fauzi atas kedatangannya. Nah, ini kebetulan sekali saya tuh pengen konsultasi atau saran-saran terkait dengan permasalahannya dialami oleh teman saya. Itu ya. Tak ceritain kronologi aja ya. Iya, oke. Jadi teman saya ini usaha tentang transportasi kapal untuk ngangkut batu bara, tongkang kan gitu. Di daerah mana itu Pak? Di daerah Kalimantan. Oh, jadi temannya ini ada di daerah Kalimantan ya? Di Kalimantan. Dulu Tapi saya Kalimantan. Tinggalnya di mana nih Pak? Dulu di Kalimantan, sekarang udah 1 tahun ini tinggal di sini. Oh gitu. Terus? Nah, ceritanya dia usaha transportasi kapal untuk ngangkut batu bara atau tongkang gitu. Nah, kliennya ini biasanya kan suruh ngangkutkan batu bara dari tempat A ke tempat B. Nah, dibongkar di tempat B, misalkan dari A tempat B. Nah, seharusnya ketika batu bara sampai ke pelabuhan itu dibayar dulu ongkosnya, baru dibongkar, kan begitu. Yang udah berlaku begitu. Nah, kebetulan karena satu hal, si kliennya ini meminta dibongkar dulu. Nanti setelah selesai baru mau dibayar. Tapi karena ini sudah mungkin klien yang udah terbiasa, ya ini tetap dibongkar kan gitu kan, tidak ada rasa suudzon apapun kan gitu. Setelah selesai dibongkar ternyata ongkosnya itu tidak dibayar secara utuh kan gitu. Jadi masih ada tunggakan sampai sekarang itu sekitar kalau tidak salah 370 juta gitu. Dari totalnya 700-an kalau tidak salah gitu. Dan itu dicicil atau seketika diberikan sekaligus apa gimana, yang sisanya itu dicicil atau gimana ya? Nah, kekurangannya itu kan waktu ceritanya mau dibayar kan gitu. Ya. Terus akhirnya ketika ditagih mundur-mundur mau dicicil sampai tapi orangnya itu dari Kalimantan. Nah, kebetulan dia orang Salatiga juga. Nah, gitu. Dia kembali ke Salatiga setelah dicari keberadaannya, alhamdulillah ketemu rumahnya. Cuman orang itu sulit koordinasi, di telepon juga diangkat apa enggak itu? Ya sudah selalu teleponnya blokir ya? Blokir lah. Sulit sekali untuk ditemui dan diminta pertanggungjawabannya kan gitu. Nah, suatu saat ada saudaranya bisa ketemu sama temannya orangnya ini yang katanya sudah bikin perjanjian hitam di atas untuk dibayar dengan dicicil. Tapi sampai dari perjanjian dibikin sampai sekarang pun belum ada, belum dicicil. Nah, itu bagaimana harusnya yang kita solusinya bagaimana cara hukum biar hak dari teman saya ini bisa dikembali ya. Jadi gini, kalau memang hal itu tadi awalnya kan barang itu setiap datang dibayar dulu baru dibongkar. Ya. Nah, itu apakah di saat dibongkar dulu dibayar itu ada bujuk rayu atau hal-hal yang menjadikan rekan Mas Pak Salamun itu tergerak hatinya akhirnya ya sudahlah nanti juga dibayar, atau bagaimana? Itu kan bisa arah ke pidana kalau ada bujuk rayu. Terus tenanglah, nanti tak jamin tak bayar, nggak mungkin nggak dibayar. Nah, kalau ada unsur-unsur itu bisa masuk ke penipuan. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau masalah uang yang harusnya dibayar tidak, itu juga bisa kalau ada perjanjian itu masuk uang prestasi keperdataan, atau juga bisa penggelapan seperti itu. Jadi kalau uang prestasi kalau diperjanjikan sebelumnya tertulis itu kan dalam pasal 1320 KUH Perdata
itu kalau terpenuhi unsur-unsur perjanjian, maka bisa nanti kita gugat serawan prestasi. Termasuk juga di saat sudah ditemui orangnya, terus dia juga tidak ada itikat baik, itu juga jelas ada unsur-unsur ingin melakukan kejahatan. Dia tidak mau membayarkan jasa yang harusnya dibayarkan. Itu juga bisa nanti masuk penipuan penggelapan. 372 junto 378. Sedangkan apabila memang ada perjanjian dijanjikan berulang kali, itu juga bisa nanti masuk penipuan, karena apa yang diperjanjikan berulang kali itu tidak terpenuhi atau keadaan kosong lah. Nanti gini tak bayar, tapi ternyatanya tidak dibayar. Kalau itu berulang-ulang bisa masuk ke pidana, ya, penipuan, asal penipuannya. Sedangkan apabila ada diperjanjikan kemudian memang tidak dibayar, itu kita juga bisa menggugat melalui pengadilan negeri, nanti wan prestasi, ingkar janji. Dia melakukan ingkar janji, itu walaupun itu satu perkara, kita bisa melakukan 2 langkah. Tapi saran saya masuk ke pidana dulu, biar progres pidana jelas. Nanti kalau memang ada itikat baik akan diselesaikan. Tapi kalau tidak, ya proses pidana jalan setelah ada putusan pengadilan. Putusan pidana ini untuk menguatkan gugatan keperdataan. Tapi ingat, di saat kita mengajukan gugatan keperdataan, itu kita harus mempunyai harta-harta milik lawan. Untuk apa? Diletakkan sita, biar mengembalikan hak-hak dari rekannya Bapak Salamun ini. Begitu. Jadi jangan sampai kita melakukan langkah hukum keperdataan tapi tidak mengetahui harta lawan. Nanti hanya menang di atas kertas, Bapak. Kemudian ya itu juga dilihat nanti syarat-syarat perjanjian, apakah ada unsurnya sudah terpenuhi, kayak memang ada kesepakatan, ada suatu yang disepakati, semua cacat hukum, kemudian juga suatu sebab yang halal, sebab yang halal itu yang diperjanjikan itu tidak melakukan pelanggaran hukum, ya, seperti itu. Nah, baiknya itu kita secara persuasif dulu, kita datangi, kita tagih secara bertahap, kemudian apakah ada itikat baik. Kalau enggak, dengan proses kita menagih berkali-kali ini dan kita cari hartanya untuk diletakkan sita, maka bisa kita melakukan langkah hukum. Jadi bukan hanya mendatangi, tapi kita menyurati lah, bersurat, via surat. Kemudian kita cari informasi di lingkungannya, apakah ada korban yang lain. Kalau memang ada korban yang lain, itu juga bisa 379A. Jadi banyak korban yang ditipu dengan modus yang sama, maka bisa kita masukkan ke pasal 379A, penipuan yang sebagai pekerjaan lah, kayak orang ini hutang ke sini A, hutang ke B, hutang ke C, dengan sama modusnya, itu bisa dimasukkan ke pasal penipuan sebagai pekerjaan. Dia menipu seorang, hutang, nanti dibayar separuh. Kan sebenarnya hutang piutang itu keperdataan, Pak. Tapi setelah ada beberapa orang yang sama korbannya dan dirugikan oleh satu orang, itu bisa kita melangkah ke pidana 379A, walaupun asal awal perkara itu keperdataan. Seperti itu. Mungkin bisa nanti rekannya datang langsung ke kantor saya, atau bisa buka di www.advokathfb.com. Ya monggo, nanti seperti apa dokumen disiapkan. Yang paling pertama kronologi. Kronologi dicatat dengan baik, kemudian data-datanya apa aja yang sudah dimiliki, kemudian apa saksinya. Untuk apa? Untuk apabila dia melangkah, hak-haknya bisa dikembalikan, untuk melindungi hak-haknya dia dengan cara seperti itu. Kalau nanti mau langkah polisi dulu, lapor di secara pidana di kepolisian, atau langkah keperdataan, kita analisa hukum dulu seperti apa yang terbaik untuk langkah tersebut. Seperti itu, Pak Salamun. Itu makanya insya Allah kalau masalah data-data insya Allah ada, cuman nanti kemarin sudah sempat disiapkan dalam bentuk mungkin PDF ya, atau yang soft copy. Nah nanti bisa kita siapkan, nah nanti bisa Pak Hamzah Fauzi pelajari nanti masuknya kemana kita, karena kita memang masih nol masalah hukum ini, kita bingung mau langkah apa kan, begitu. Siap, nanti monggo kapan dijadwalkan, dan insya Allah kita juga akan sebaik mungkin membantu masyarakat. Terima kasih.
Sementara gitu, sahabat keadilan di mana berada, sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih.